5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5. Kita belajar di tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 2, perubahan lingkungan, pembelajaran yang kelima. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Menunjukkan peristiwa apakah gambar di atas? Ya, ini gambar kekeringan ya adik-adik ya. Pernahkah daerah kalian mengalami seperti gambar ini adik-adik, peristiwa ini, kekeringan ini? Mungkin ada yang pernah, ada yang tidak ya adik-adik ya. Apa yang dapat kita lakukan dalam menghadapi peristiwa seperti pada gambar? Nah adik-adik, seharusnya kita bisa lebih menghemat lagi tentang penggunaan air ya. Karena apa? Air itu kan berasal dari hujan. Nah kalau kering seperti ini otomatis tidak ada air yang mengalir adik-adik. Tidak ada air yang meresap ke dalam tanah. Dan tidak ada air yang tersimpan di dalam tanah sehingga terjadi kekeringan. Adik-adik, di sini ada bacaan yang berjudul Tari Suling Dewa. Air merupakan sumber kehidupan. Ketika hujan tidak turun dalam waktu lama, bencana kekeringan dapat melanda suatu daerah. Saat itu banyak kegiatan manusia terganggu karena berkurangnya air bersih akibat kekeringan. Banyak cara dilakukan masyarakat untuk menghadapi bencana kekeringan. Misalnya di Desa Bayan, Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ketika musim kemarau tiba, para tokoh adat atau sesepuh adat Desa Bayan akan melakukan ritual lewat tarian, yaitu tari suling dewa. Nah, tarian tersebut merupakan sarana permohonan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar hujan segera turun. Itu tadi adik-adik tari suling dewa dari Desa Bayan, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan teks tadi adik-adik, tuliskan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dalam tabel berikut. Nah, di sini ada pertanyaan dan sudah ada jawabannya adik-adik. Dari mana asal tari suling dewa tadi? Nah, asalnya dari Desa Bayan, Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kapan dilakukan tari suling dewa tadi? Nah, itu pada saat musim kemarau yang berkepanjangan. Siapa yang melakukan tari suling dewa? Yang melakukannya adalah sesepuh adat atau tokoh adat dari Desa Bayan. Apa tujuan dilakukan tari suling dewa? Nah, tujuannya adalah sebagai sarana permohonan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar hujan itu segera turun adik-adik. Mengapa ya air penting bagi manusia? Nah, air itu penting bagi manusia sebagai sumber kehidupan. Manusia itu membutuhkan air karena 90% dari tubuh kita ini merupakan cairan juga. Air juga diperlukan untuk sarana kebersihan dan melakukan aktivitas kita sehari-hari. Tari suling dewa ini merupakan sarana bagi masyarakat Lombok Utara untuk memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa supaya diturunkan hujan. Apa saja tari daerah yang kamu ketahui adik-adik? Seni tari di Indonesia. Seni tari yang berkembang di Indonesia itu begitu banyak dan beragam. Tarian daerah itu menggambarkan tradisi dan tata cara kehidupan penduduk di suatu daerah. Tarian ini biasanya menjadi ciri khas pertunjukan pada upacara adat atau pada peristiwa penting adik-adik. Nah, berikut beberapa tarian daerah di Indonesia.
Ini adalah tari dari daerah di Indonesia. Indonesia sendiri memiliki 34 provinsi adik-adik. Dan masing-masing provinsi itu memiliki tari daerah yang berbeda-beda. Misalnya di Aceh ada tari Seudati dan tari Saman. Lalu di Sumatera Utara ada tari Serampang 12. Di Sumatera Barat ada tari Piring. Di Riau ada tari Tanduk. Lalu di Kepulauan Riau ada tari Joget Lamba. Lalu di Jambi ada tari Sekapur Sirih ya. Di Sumatera Selatan ada tari Tanggai, di Bangka Belitung ada tari Campak, di Bengkulu ada tari Andun ya. Di Lampung ada tari Jangget ya. Di Jakarta itu yang terkenal adalah tari Topeng dan tari Yapong ya. Di Jawa Barat itu ada tari Jaipong, lalu ada tari Merak juga, lalu di Banten juga ada tari Merak dan tari Cokek. Di Jawa Tengah itu ada tari Serimpi, lalu tari Bambang Cakil atau ada juga yang menyebutnya dengan Bambangan Cakil, lalu ada tari Gambyong. Lalu di Yogyakarta itu ada tari Golek ya, lalu ada tari Bedoyo. Di Jawa Timur itu ada tari Remo, tari Reok Ponorogo ya, tari Padang Wulan. Lalu di Bali itu yang terkenal itu tari Kecak dan tari Pendet, serta ada tari Legong juga. Di Nusa Tenggara Barat ada tari Palenggogo ya. Lalu ada tari Perang itu dari Nusa Tenggara Timur, tari Kancet Ledo dari Kalimantan Utara, tari Monong dan tari Zapin Tembung itu dari Kalimantan Barat. Nah, lalu ada tari Tambun dan Bungai ya, itu dari Kalimantan Tengah. Lalu ada tari Baksa Kembang itu dari Kalimantan Selatan, tari Gong dan tari Perang dari Kalimantan Timur. Lalu ada tari Maengket itu dari Sulawesi Utara, tari Torang Batu itu dari Sulawesi Barat, lalu tari Lumense itu dari Sulawesi Tengah, ada tari Balumpa itu dari Sulawesi Tenggara. Berikutnya ada tari Kipas dari Sulawesi Selatan, tari Saronde itu dari Gorontalo, dan tari Lenso dan tari Cakelele itu dari Maluku, tari Perang itu juga ada di Maluku Utara. Lalu ada tari Suanggi, tari Perang Papua itu dari Papua Barat. Lalu ada tari Selamat Datang dan tari Musyoh itu dari Papua. Nah, ini adik-adik ada tari-tari yang berasal dari 34 provinsi yang ada di Indonesia dan berbeda-beda gerakannya adik-adik. Nah, setiap tari daerah tersebut itu mempunyai pola lantai yang menjadi ciri khususnya. Berikut ini adalah pola lantai untuk tari Seudati dari Aceh adik-adik. Ya, ada pola lantai langkah lurus, lalu segi 4 ya, langkah bentuk U, zigzag, lalu bentuk S, langkah segitiga, pola langkah segi 4 silang dan lain sebagainya. Jadi coba kalian amati tari Seudati dari Aceh itu pola lantainya bermacam-macam. Kita sudah belajar ya apa itu pola lantai pada pembelajaran sebelumnya. Penyajian tari akan lebih lengkap dengan iringan adik-adik. Nah, iringan tari merupakan salah satu unsur pertunjukan tari. Ada iringan tari yang berasal dari tubuh manusia, ada juga iringan tari yang berasal dari berbagai alat musik, benda yang dimainkan. Nah, iringan tari yang berasal dari tubuh manusia itu misalnya tepukan tangan, hentakan kaki, dan suara-suara dari mulut, misalnya siulan atau nyanyi. Nah, iringan tari yang menggunakan alat musik ada yang berupa alat musik tradisional dan ada juga yang berupa alat musik modern. Misalnya kalau di Jawa Tengah itu alat pengiringnya adalah gamelan adik-adik untuk mengiringi tari. Pilihlah salah satu video tari daerah nih adik-adik. Kalian amati pola lantai dan gerak penarinya, lalu kalian bisa peragakan nih pola lantai yang sama. Berlatihlah memperagakan gerakan tari dengan iringan tari yang ada di sekitarmu, kemudian kalian bisa menggambar pola lantainya. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 8 subtema 2 pembelajaran yang kelima. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati.
Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.